Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Yang sama-sama kita hormati ketua dan panitia pembangunan Masjid Fidelia, para sesepuh, para tokoh masyarakat, para ahli ilmu, ahli ibadah, baik yang berasal dari Fidelia maupun di luar Fidelia yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan dari wabah penyakit ini sehingga senantiasa bisa beribadah di masjidnya Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hari ini insyaallah kita lanjutkan kajian kita surah Al-Baqarah ayat 106. Surah Al-Baqarah 106. Mari kita baca bersama-sama beberapa ayat yang menjadi tema dari kajian kita pada kesempatan pagi ini. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ma nansakh min ayatin aw nunsiha na'ti bi khairin minha aw misliha. Alam ta'lam anna Allaha 'ala kulli shay'in qadir. Alam ta'lam anna Allaha lahu mulku as-samawati wal ardh wa ma lakum min dunillahi min waliyyin wa la nasir. Am turiduna an tas'alu rasulakum kama su'ila Musa min qabl wa man yatabaddalil kufra bil iman faqad dalla sawa'as sabil. Wadda katsirun min ahlil kitab law yaruddunakum min ba'di imanikum kuffara hasadan min 'indi anfusihim min ba'di ma tabayyana lahumul haqq fa'fu wasfahu hatta ya'tiya Allahu bi amrihi. Inna Allaha 'ala kulli shay'in qadir. Wa aqimus salata wa atuz zakah wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu 'inda Allah. Inna Allaha bima ta'maluna basir. وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى تلك أمانيهم قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وقالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على شيء وهم يتلون الكتاب. كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم فالله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. صدق الله العظيم. Bismillahirrahmanirrahim. Ma nansah min ayatin, tidaklah Allah Subhanahu wa ta'ala mengganti satu ayat dalam Al-Quran
ataupun membatalkan satu ayat dalam Al-Quran, au nunsiha na'ti bi khairin minha au mithliha, kecuali nanti Allah Subhanahu wa taala akan mendatangkan ayat yang baru itu yang sama dengan ayat sebelumnya atau yang lebih baik dari ayat sebelumnya. Ayat ini Bapak Ibu sekalian, setelah Allah berbicara tentang orang-orang Yahudi kemarin, ayat ini Allah Subhanahu wa taala masih dalam kaitannya dengan orang-orang Yahudi. Jadi di antara orang-orang Yahudi itu ada mereka yang protes kepada Rasulullah SAW. Hari ini kemarin kelihatannya kok ada hukum tentang kaum perempuan yang berzina. Hukumnya itu mereka harus fa'amsikuhunna fil buyut hatta yatawaffahunnal maut. Jadi kalau ada kaum perempuan yang berzina, mereka ini diisolasi di rumah sampai nanti mereka meninggal dunia. Lalu turun setelah itu hukum yang baru yang berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Hukumnya itu fazaniyatu wazani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah. Kalau ada pezina baik laki-laki maupun perempuan, maka dua-duanya dihukum rajam dengan 100 kali mi'ata jaldah. Lalu mereka kemudian mempertanyakan, gimana sih nggak konsisten hukum dalam agama Islam. Lalu ayat ini turun. Allah memberikan sanggahan bahwa kalau Allah Subhanahu wa taala menurunkan hukum yang baru, itu pasti yang baru itu lebih baik dari sebelumnya. Maka selain yang berkaitan dengan perzinahan ini, nanti Allah Subhanahu wa taala ketika Rasul pertama kali baru di Madinah memerintahkan sholat itu menghadap ke Baitul Maqdis. Lalu diganti setelah itu oleh Allah Subhanahu wa taala turun ayat. Jadi turunnya ayat itu bukan atas kemauan Muhammad. Diganti yang semula menghadap ke Baitul Maqdis berubah ke Masjidil Haram. Itu pasti di dalamnya ada kebaikan yang lebih baik, ada kemaslahatan yang jauh lebih baik. Ternyata betul. Kemaslahatannya itu adalah bahwa ternyata Masjidil Haram itu adalah tempat yang pertama kali di muka bumi ini yang dibuat sujud oleh para malaikat, sehingga nanti dilanjutkan oleh manusia, sehingga kiblat yang pertama itu adalah Masjidil Haram. Lalu pada zaman kenabian itu di Bani Israel, dalam rangka pemuliaan terhadap Masjidil Aqsa karena banyaknya nabi yang diturunkan di situ, maka Allah memerintahkan kepada Rasul untuk sholat dengan menghadap ke Masjidil Aqsa ikhtiraman, sebagai bentuk pemuliaan. Tapi itu belum final. Finalnya itu adalah ketika Allah Subhanahu wa taala nanti memerintahkan kepada Rasul untuk sholat dengan menghadap ke Masjidil Haram. Jadi orang harus memahami seperti itu. Bagi orang yang sudah beriman, terutama orang-orang Arab, tidak ada masalah yang seperti itu. Kenapa? Karena ketaatan kita hanya kepada Allah. Apapun yang diperintahkan oleh Allah, maka di dalamnya ada hikmah yang kadang kita mengetahuinya, kadang kita tidak mengetahuinya. Maka ini merupakan bantahan terhadap orang-orang Yahudi tadi, yang mereka itu menganggap dalam agama Islam tidak konsisten. Maka turunlah ayat ini, ma nansah min ayatin aw nunsiha na'ti bi khairin minha aw mithliha. Sama kalau ada hukum di Indonesia dulu sebelum kita merdeka, hukumnya itu hukum pemerintah Belanda. Apakah mau dibiarkan hukum ini tetap seperti itu? Kan tidak. Berkembangnya waktu, hukum itu harus berubah. Ada pada masa Soekarno hukum, begitu nanti ada pemerintahan yang baru, berubah lagi. Kenapa? Karena kebutuhannya berubah. Begitulah hukum-hukum yang ada di dalam kitab-kitab terdahulu. Oleh sebab itu,
kalau ada orang yang zaman sekarang ini masih memegangi Taurat, masih memegangi Injil, hukumnya itu sudah expired. Hukumnya itu sudah tidak berlaku lagi. Karena semua kitab yang diturunkan oleh Allah setelah turun Al-Quran, maka yang harus dipegangi adalah Al-Quran. Nah, di situ. Jangan sampai salah fokus. Jangan karena dia adalah orang Yahudi, dia berpegangan kepada Taurat. Taurat sudah tidak ada lagi. Injil yang asli sudah tidak ada lagi. Di sini. Oleh sebab itu, yang abadi nanti dari seluruh kitabnya Allah adalah Al-Quran. Alam ta'lam. Kalau orang masih belum terima, tidakkah engkau mengetahui annallaha ala kulli syai'in qadir, bahwa Allah Subhanahu wa taala berkuasa atas segala sesuatu. Ayat ini ingin mengatakan kepada kita bahwa hukum yang asli itu adalah hukum yang datangnya dari Allah. Kenapa? Karena Allah lah yang menciptakan alam semesta ini. Karena Allah lah yang menjadi penguasa seluruh alam. Allah lah yang paling tahu kapan kita dilahirkan, nanti hukumnya seperti apa. Tapi dalam proses itu Allah sudah menurunkan banyak kitab. Dan terakhir kitabnya itu adalah Al-Quran. Maka kalimat ini adalah kalimat istifham, kalimat tanya, supaya kita menggunakan akal kita. Oh iya ya, ternyata hukum yang asli itu yang berasal dari Allah. Di dunia ini ada hukum. Dalam hubungan sosial kita ada hukum, dalam hubungan kemasyarakatan kita ada hukum, dalam hubungan kita sehari-hari ada hukum adat. Bahkan dalam hubungan kebangsaan ada hukum yang ditetapkan oleh pemerintah. Nah, hukum itu bagian daripada hukumnya Allah. Oleh sebab itu, hukum yang dibuat oleh manusia itu harus disepakati. Harus digodok dulu, disepakati, kemudian dimunculkan sebagai hukum. Itu pun dia harus mempertimbangkan masukan-masukan dari masyarakat. Hukum yang berasal dari Allah Subhanahu wa taala langsung, karena dia dari langit, Allah yang paling mengetahui. Oleh sebab itu, yang berhak untuk menentukan hukum menggantinya kembali adalah Allah Subhanahu wa taala. Nah, nanti banyak dalam agama Islam beberapa hukum yang berubah. Contoh, sebelum dulu ada ayat-ayat tentang warisan, berwasiat sebelum orang meninggal itu wajib dulu. Jadi awal-awalnya itu orang harus berwasiat. Kenapa? Karena tidak ada hukum pembagian harta yang ditinggal kalau dia sudah mati. Lalu turun ayat tentang waris. Sudah jelas itu bagaimana ayat tentang waris. Maka bagaimana hukum berwasiat? Hukum berwasiat tidak lagi menjadi wajib, dia menjadi sunnah. Nah, di situ kita harus paham. Kalau kita tidak paham tentang turunnya hukum itu kapan, masanya kapan, waktunya kapan, terjadi pada saat yang bagaimana, kita bisa salah paham terhadap Al-Quran. Loh, di sini begini, di sana begitu, kok bertentangan? Padahal tidak ada satupun ayat dari Al-Quran itu yang bertentangan. Tidak ada. Kalau kita merasa itu bertentangan, berarti harus belajar lagi. Nanti akan ketemu bahwa ternyata itu masanya berbeda. Nah, di situ. Yang kedua, alam ta'lam. Allah mempertanyakan kepada kita lagi supaya kita menggunakan akal kita. Tidakkah engkau mengetahui annallaha lahu mulkus samawati wal ardh? Allah lah yang paling tahu terhadap semua yang ada di langit, semua yang ada di bumi. Maka kalau engkau protesnya apalagi kepada Allah Subhanahu wa taala, salah alamat. Kita protes kepada orang saja belum tentu protes kita benar. Apalagi yang diprotes itu adalah yang mengetahui yang gaib, yang mengetahui tentang semua yang ada di langit, yang mengetahui tentang semua yang ada di bumi. Kita saja sebagai manusia mengetahui diri kita yang sejatinya aja kadang salah. Banyak hal dalam kehidupan kita ini yang kita tidak tahu. Roh itu seperti apa, kita nggak tahu. Sampai kapanpun nggak akan tahu.
Ini untuk menunjukkan bahwa kita itu lemah. Kewajiban kita sesungguhnya adalah untuk mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu, kalau hukumnya itu sudah datang dari Allah Subhanahu wa taala, kita tinggal mengatakan sami'na wa ata'na. Kami dengar lalu kami ikuti. Jangan seperti kemarin. Kemarin orang-orang Yahudi begitu ayat turun dia mengatakan wait and see. Coba kita lihat dulu sesuai enggak dengan kitab kita. Kalau enggak sesuai kita tolak. Wa ra'ina ya ayyuhalladzina amanu la taqulu ra'ina. Kemarin. Jangan engkau berkata wait and see, kita lihat dulu apakah ayat ini memiliki kemaslahatan bagi kita atau enggak. Kalau ayat ini tidak memiliki kemaslahatan, kita tolak. Tidak boleh. Karena di dalam ayat itu, di dalam ayat yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu sudah diatur sedemikian rupa oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa ma lakum min dunillahi min waliyyin wa nasir. Kalian semua wahai manusia tidak punya wali. Apa itu wali? Tidak punya pihak yang melindungi. Nasir, apa itu nasir? Tidak ada yang mampu menolong kita kalau kita sudah berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada. Semua akan lemah ketika berhadapan dengan Allah. Oleh sebab itu, ketundukan yang sempurna adalah ketundukan kepada Allah. Am yuriduna, atau kalian menghendaki, am yuriduna antas alu rasulakum kama su'ila Musa min qabl, atau engkau pengen seperti kaum Bani Israel. Ketika ayat diturunkan selalu bertanya dulu. Inti dari pertanyaan itu adalah supaya mereka tidak melakukan apa yang diperintahkan oleh Allah. Diperintahkan untuk menyembah Allah, mereka berkata, Musa, kita akan menyembah Allah kalau engkau bisa tunjukkan Allah itu di depan mata kita. Coba. Itu manusia. Ada perintahnya Allah, berani seperti itu. Coba. Maka semua yang diperintahkan oleh Allah itu senantiasa memiliki hikmah. Contoh. Dulu Pak, Ibu, kalau kaum Bani Israel ini mau bertaubat, mereka harus membunuh diri mereka. Karena sudah keterlaluan. Mau nggak orang bertaubat bunuh diri? Akal mereka akan mengatakan, nggak mau, gimana kita disuruh bunuh diri? Nggak masuk akal. Ini perintahnya Allah. Kenapa Allah sampai memerintahkan yang ekstrim seperti itu? Karena ketika orang itu sudah tidak menyembah Allah Subhanahu wa taala, dia itu tidak ada artinya. Jadi ketika orang itu tidak menyembah Allah, tidak ada artinya dia. Kehidupan dia tidak ada artinya. Dia hidup di dunia, tapi habis dia di akhirat. Maka kalau dia benar-benar taat kepada Allah, Allah ingin menguji dengan ujian yang paling berat. Ujian yang paling berat itu adalah bunuh diri. Lalu dirubah. Apakah sekarang kita bertaubat harus bunuh diri? Tidak. Kalau ada orang sekarang ini, dia punya dosa, dia punya kesalahan bunuh diri, bodoh dia. Dia nggak belajar dari sejarah. Coba Ibu perhatikan. Oh, hebat orang-orang Jepang. Habis dia melakukan kesalahan, dia bunuh diri. Bukan hebat. Dia bodoh bin jahil bin safi. Dia tidak belajar dari sejarah bahwa Allah Subhanahu wa taala sudah merubah. Kalau kita ingin bertaubat, pahami kesalahan kita. Kalau kita ingin bertaubat kepada Allah, bukan kepada yang lain. Karena zat yang menerima taubat itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan seperti kaum Yahudi, jangan seperti mereka. Setiap kali ayat datang, tanya dulu kepada Muhammad. Tanya dulu kepada Muhammad. Disuruh nyembelih sapi, dia tanya dulu, sapinya yang gimana ya? Sapinya itu sapi yang betul-betul diternakkan secara khusus atau umum? Sapinya itu yang warnanya apa ya? Ya Pak. Sapinya itu yang dipakai untuk membaca apa enggak ya? Jadi menyulitkan.
Inilah yang nanti membedakan antara sahabat-sahabat Rasul dengan kaum Bani Israel. Para sahabat itu begitu diperintahkan langsung, la tas'al an asya in tubdalakum tasukum. Jangan kalau wahyu turun kita banyak bertanya, lalu kemudian menyulitkan kita di dalam melaksanakannya. Nah, di sini. Jadi manusia itu pada aslinya dia memiliki sifat tidak mau diperintah, tidak mau tunduk, maunya ngikutin hawa nafsunya sendiri. Itu semuanya. Kalau tidak ada petunjuk Al-Quran, kita tidak akan rame-rame ke masjid, tidak akan rame-rame taklim, tidak akan mau berkorban. Coba, tidak akan. Untuk apa? Nah, kita akan begitu. Kita tidak akan mau berinfak, kita tidak mau bersedekah, tidak akan. Hanya kesadaran kepada perintahnya Allah Subhanahu wa taala bahwa semuanya itu menghidupkan akhirat kita, baru kita akan laksanakan. Wa may yatabaddalil kufra bil iman faqad dhalla sawa'as sabil. Maka barang siapa yang sudah jelas Al-Quran turun, Nabi Muhammad membawa wahyu, sudah ada, tapi kemudian masih tidak beriman, yatabaddalil kufra, masih menolak apa yang datang dari Rasulullah SAW, maka orang-orang itu faqad dhalla dhalalan ba'ida, betul-betul dia dalam kesesatan yang nyata. Faqad dhalla sawa'as sabil, dia tersesat dari jalan yang benar. Banyak orang beribadah sekarang, tapi tidak kepada Allah. Boleh, silahkan aja, tapi nanti tidak akan sampai kepada Allah. Tadi Allah mengatakan, wa malakum min waliyin wala nasir. Kalian nanti begitu sudah meninggal dunia, tidak ada apa-apa, tidak ada yang bisa membela kalian, tidak ada yang bisa menolong kalian. Kenapa? Karena kita ini berasal dari Allah dan kembali kepada Allah. Ketika kita tidak menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala, maka mau kemana kita? Maka beruntung Bapak Ibu, kita sudah dalam keadaan iman dan Islam. Tinggal terus diarahkan kepada Al-Quran sama As-Sunnah. Supaya apa? Supaya amalan-amalan kita semakin banyak, supaya kebaikan-kebaikan kita itu semakin berkah. Terus terang kalau saya tanya kepada Bapak Ibu sekalian, siap nggak mati sekarang? Nggak ada yang di sini yang siap. Kenapa tidak ada yang siap? Karena kita merasa amalan kita masih kurang. Tapi kalau sudah tahu amalan kita masih kurang, ketika ada Jumat berkah, ayo disambut. Nah, di situ. Ketika masjid ini memiliki kekurangan 400 juta untuk membangun yang bangunan pendukungnya, ayo disambut sebisanya. Supaya apa? Supaya kita nanti punya kesiapan. Ya Allah, seandainya saya diwafatkan kapan saja, sudah ada bagian dari waktu kita di jalan Allah, sudah ada bagian dari harta kita itu di jalan Allah, sudah ada pikiran kita itu di jalan Allah. Wadda katsirum min ahlil kitab, banyak sekali orang-orang dari ahlul kitab, orang Yahudi dan orang-orang Nasrani, law yaruddunakum min ba'di imanikum kuffar, mereka menginginkan sekiranya mereka dapat mengembalikan kamu setelah kamu beriman. Apa maksudnya ini? Banyak sekali Bapak Ibu, walaupun dia ahlul kitab, dulu adalah orang Yahudi, dulu adalah orang Nasrani, sebenarnya mereka menginginkan kalau orang Islam itu nanti berubah jadi kafir. Karena agama yang dulu itu sudah dinasah itu diganti, sudah tidak berlaku lagi, berlakunya adalah Al-Quran, maka mereka punya kedengkian terhadap umat Islam. Maka mereka senang kalau Bapak Ibu kemudian keluar dari Islam, kemudian Bapak Ibu mengatakan Islam itu begini, enggak benar, gini. Islam tidak akan runtuh dengan orang yang mengatakan seperti itu.
Kenapa? Karena kebenaran itu kuat. Dan kebenaran yang kuat itu yang berasal dari Allah. Sementara kita tidak punya kebenaran. Kita ini hanya berdasarkan pengetahuan kita. Sementara yang berasal dari Allah Subhanahu wa taala semuanya benar. Al-haqqu min rabbik. Al-Qur'an itu benar. Bapak Ibu coba menentang terhadap Al-Qur'an, mental. Bapak Ibu sendiri yang mentang. Bapak Ibu mengatakan Islam begini, hancur. Lihat nanti, hancur. Tidak ada orang yang hebat yang bertentangan dengan agama Islam. Tidak ada. Tidak ada. Maka belajarlah dari sejarah. Maka kalau ada orang yang kemudian murtad, kemudian mengatakan Islam begini, habis dia nanti. Bukan manusia yang menghabisi, tapi Allah Subhanahu wa taala yang menghabisi. Jadi banyak di luar kita, di luar agama Islam itu, mereka menginginkan orang Islam itu jangan taat-taat banget lah. Nah gitu. Senang mereka kalau ada orang Islam nggak sholat, senang banget. Senang mereka kalau udah ada masjid nggak sholat di masjid yang tempat kita, tapi justru nyari tempat yang lain. Gitu. Udah ada masjid nggak dipakai, coba. Udah ada masjid, yang lain bingung pengen bangun masjid, tapi ini ada masjid nggak dipakai, coba. Padahal tempat yang terbaik di muka bumi ini, kita bisa mengatakan apa itu? Bagaimana? Apa yang membuat semuanya ini bisa terjadi? Itu manusia. Manusia punya hawa nafsu, manusia punya keinginan. Seakan yang dianggap oleh dia itu benar. Padahal itu tidak mendasar kepada Al-Quran. Hasadam min indi anfusihim mim ba'di ma tabayyana lahumul haqq. Kenapa orang-orang di luar agama Islam itu menginginkan orang Islam itu jangan taat-taat banget? Kalau bisa, ini banyak yang keluar dari keislamannya. Karena mereka hasad, mereka dengki dengan agama ini ketika agama ini mengatakan, oh ini yang dilakukan oleh orang Yahudi sudah dinasah, ini sudah dirubah, ini sudah tidak berlaku lagi, ini diperbaharui. Maka kalau Bapak Ibu menggunakan akal sehat kita akan bisa mengatakan bahwa hukum dari semua hukumnya Allah itu induknya ada dalam Al-Quran. Semua nabinya Allah sebelum mereka diutus untuk menjadi nabi dan menjadi rasul, mereka sudah punya perjanjian dengan Allah bahwa yang disampaikan kepada umatnya itu adalah bagian dari risalah yang nanti dibawa oleh Muhammad SAW. Itu yang tidak dipahami oleh umatnya, sehingga mereka sekarang memusuhi orang-orang Islam. Salah mereka. Nah di situ. Kalau mereka semakin memusuhi orang-orang Islam, mereka semakin habis nanti dalam kehidupan di akhiratnya. Karena kehidupan mereka itu hanya mengobarkan permusuhan terhadap kebenaran. Kebenaran itu kuat, apalagi kebenaran yang berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau orang sudah merasa dia benar, kuat. Apalagi kebenarannya itu nanti diperkuat oleh Al-Qur'an. Kalau kita berhadapan dengan orang yang sudah jelas-jelas seperti itu, masih tidak mau tunduk kepada Al-Quran, Allah memberikan anjuran kepada kita, fa'fu, maka maafkanlah mereka, wasfahu, dan berlapang dadalah. Ya udahlah, mau digimanain, hidup ini pilihan. Kita hanya bisa menyampaikan, kita hanya bisa menjelaskan, kita nggak boleh memaksa. La ikraha fiddin, qad tabayyana ar-rusydu minal ghayy. Agama Islam ini sudah jelas bagi orang-orang yang memiliki akal yang jernih, pemikiran yang bersih. Dia akan bisa melihat, oh ternyata yang paling benar itu adalah ajaran agama Islam. Tidak ada yang bisa melampaui dari itu. Oleh sebab itu kewajiban bagi orang Islam ketika berhadapan dengan yang non muslim, fa'fu. Apa itu fa'fu? Ibu jangan sering mengatakan afwan ya, afwan ya. Apa itu afwan?
Afwan itu kalau orang itu sudah berbuat kesalahan yang harusnya kena sanksi, nanti diampuni sanksinya, nggak jadi dikasih. Itu afwan. Afwan ya. Dia sudah berbuat salah, harusnya kena sanksi dia. Tapi langsung kita mengatakan, lah kita ampuni aja lah. Nanti dalam kehidupan di akhirat juga begitu. Allah akan memberikan ampunan kepada siapa ini? Orang-orang mukmin. Kita punya dosa begini, kita punya dosa begini, kita punya dosa begini. Lalu Allah mengatakan, udah ampuni aja dia. Ketika orang sudah diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dia tidak berhak lagi masuk neraka. Makanya kenapa kita sering Allahumma ighfir laha warhamha, Allahumma ighfir lahum warhamhum, Allahumma ighfir lahu. Kalau ada yang meninggal, ya Allah ampuni dia. Karena begitu orang dapat ampunan, dia dapat tempat yang mulia. Walaupun dia dulunya harusnya mampir dulu di neraka, harusnya disiksa dulu sesuai dengan yang dia berbuat. Tetapi Allah mengampuni. Maka kenapa kita sering minta ampunan kepada Allah? Karena kadang yang kita perbuat itu dosa, kita tidak sadar kalau itu dosa. Nah, di sini masalahnya. Jadi tidak semua yang kita lakukan itu kita mengetahui dosa apa tidaknya. Kita anggapnya nggak dosa. Biasa kemana-mana itu lewat di tempat depannya kawan kita selalu ngasih isyarat ngebel atau kita menyapa dan sebagainya. Nah, ini beberapa hari nggak nyapa, kemudian kawan itu mengatakan, ini kok ada apa ya bapak itu ya sekarang sama saya nggak nyapa ya. Nah gitu, padahal nggak ada apa-apa itu. Nah di situ, nah di sini ada hal-hal yang kita anggap tidak berdosa tapi sebenarnya dia mengandung dosa. Maka kepada orang-orang yang seperti ini, wa'fu, ampuni mereka. Kalau ada gitu, ya udahlah. Artinya diampuni apa? Nggak usah terlalu dipikirin, nggak usah dipikirin, udahlah biarin aja, itu pilihan mereka. Yang penting kita udah nyampein, fa'fu, wasfahu, dan berlapang dadalah. Kalau ada begini, udah berlapang dada. Iyalah, namanya juga beda dengan dia. Iyalah, namanya dia tidak beragama Islam, tentu tidak akan sama dengan kita. Nah di situ. Kalau orang beragama Islam kan beda. Setiap saat disucikan, setiap saat wudhu, setiap saat sholat, coba setiap saat mau berinfak, setiap saat mau banyak yang dilakukan, membaca Al-Quran, semuanya itu menyucikan diri kita. Coba. Wasfahu, dan berlapanglah dada. Hatta ya'tiyallahu bi amri. Apa hatta ya'tiyallahu bi amri? Biar Allah yang ngurusin dia, mau diapain oleh Allah biarin. Seperti Allah nanti mengusir Bani Quraidah yang ada di Madinah. Setelah mereka berulang kali merintangi Nabi, membantah Nabi, memusuhi Nabi, memerangi Nabi, lalu mereka ingkar terhadap perjanjian. Setelah itu mereka diusir dari Madinah. Bani Quraidah diusir dari Madinah, Bani Nadir diusir dari Madinah, semua orang-orang Yahudi nanti diusir dari Madinah. Jadi hidup yang paling susah itu berdampingan dengan orang Yahudi yang seperti ini. Ada yang baik tentu, tapi lebih banyak yang memiliki perangai-perangai yang seperti ini. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala yang maha berkuasa atas segala sesuatu. Jadi kadang kita Bapak Ibu harus nggak terlalu mikirin gitu, udahlah itu bukan urusan kita. Kita sudah ini, kita sudah persuasif, sudah kita deketi dengan baik-baik. Tapi kalau misalnya masih begitu, ya udahlah, urusan dia. Nggak usah kita urus. Ya gitu, biarin aja. Hatta ya'tiyallahu bi amri, sampai Allah mendatangkan sesuatu kepada dia. Kita lihat. Wa aqimus shalah wa atuz zakah. Ini yang paling penting. Jadi dari semua rangkaian tadi, setelah kita berkaitan dengan Al-Quran, setelah Al-Quran menurunkan hukum yang dinasah, kemudian setelah kita berhubungan dengan orang-orang Yahudi maupun Nasrani, Allah mengatakan di sini, wa aqimus shalah, dirikan salat, wa atuz zakah, dan juga tunaikan zakat. Kenapa? Karena sholat dan zakat merupakan dasar daripada agama ini.
Jadi kalau orang sudah nggak sholat, sudah nggak muslim dia, dalam tanda kutip. Apa itu muslim dalam tanda kutip? Maksudnya dia sudah mengingkari apa yang ada dalam agama. Orang itu boleh disebut kafir dalam tanda kutip. Kafir bukan berarti non muslim, tidak beragama Islam, tapi sudah dia mengingkari yang mendasar dari hukumnya Allah Subhanahu wa taala, dari perintahnya Allah Subhanahu wa taala. Maka Imam Al-Maraghi mengatakan, kenapa sholat? Karena sholat itulah yang menyucikan jiwa kita. Kalau orang masuk Islam, dia tidak sholat, dia tidak akan tambah kebaikannya. Dia udah sholat, tapi kenapa dia nggak muncul banyak kebaikan di dia? Dia ngikutin hawa nafsunya. Coba. Nah, kita di mana ini? Kita di mana? Semoga bukan kita yang seperti itu. Maka jelas sekali kalau Allah memerintahkan sholat, karena sholat itu penyucian jiwa. Kita bisa tambah ibadah, kita bisa gampang berinfak, kita bisa berbaik kepada orang lain dan lain, semuanya menjadi lebih baik. Itu dasarnya adalah sholat. Maka yang sering kami sampaikan, ajari anak-anak itu sholat sejak awal. Kenapa? Kalau nanti dia sudah dewasa tidak sholat, sudah berkeluarga tidak sholat, dia akan menjadi musuh kita. Kita senantiasa mengatakan, kamu sudah keluarga masih aja seperti dulu nggak sholat. Udah jadi kepala keluarga masih begitu. Sholat itu sederhana bagi yang sudah biasa, tapi bagi orang yang tidak biasa, sholat itu sulitnya bukan main. Nah, di sini wa atuz zakah, dan tunaikan zakat. Jadi sholat tadi pribadi, Pak. Kalau kita baik secara pribadi, kesolehan pribadi itu cukup dengan ibadah-ibadah yang sifatnya pribadi. Ibadah pribadi itu gambarnya adalah sholat, gambarannya. Wa atuz zakah, dan tunaikan zakat. Kenapa zakat di sini? Karena zakat itu untuk menunjukkan hubungan kita dengan sosial, dengan masyarakat, dengan orang-orang di luar diri kita itu baik. Maka kalau orang Islam itu yang benar adalah orang Islam yang baik secara pribadi, baik secara sosial. Dia baik di rumah, tapi dia di masyarakat juga harus baik. Baiknya masyarakat itu apa? Dia baik kalau masyarakat lagi ada kegiatan, dia hadir di situ. Kalau masyarakat pengen lagi bersama-sama membangun masjid, dia ada di situ. Kalau masyarakat mau sama-sama kita memiliki donatur tetap di masjid ini, dia hadir di situ, itu baik. Maka ada pertanyaan begini, kenapa ya dalam Al-Quran sering disebut bahwa kalau orang meninggal yang paling disesali adalah nanti dia tidak banyak berinfak? Kenapa? Karena banyak dalam Al-Quran, engkau akan nyesel nanti ketika sudah meninggal dunia. Kenapa dulu saya nggak banyak berinfak, padahal saya bisa? Ternyata jawabannya ada dalam tafsir ini. Kenapa sholat tadi diikuti dengan zakat? Kenapa dengan harta? Karena di sini dikatakan oleh Imam Al-Maraghi, al-mal syaqiqur ruh. Harta kita itu adalah saudara kandungnya roh kita. Sehingga nanti kalau orang sudah meninggal dunia, yang menemani dia itu adalah hartanya. Jadi ini di sini sebabnya. Maka ada hadis dari Rasul yang kita sudah mengenalnya. Idza mata ibnu Adam in qata'a amaluhu. Kalau orang sudah meninggal dunia, terputus semuanya kecuali 3 hal. Yang pertama disebut apa? Sedaqatin jariyatin, Bapak. Ya, sedekah jariyah. Karena sedekah jariyah itu yang menemani ruh kita. Semakin banyak orang itu bersedekah, semakin istiqomah nih orang itu bersedekah. Maka tadi kami sebut masjid kita ini masih kurang dananya itu 400 juta. Memang tidak kita selesaikan sekarang. Kita selesaikan nanti nih, tahun yang akan datang ini. Jadi ini depan masjid kita ini keberlangsungannya itu selamanya. Bapak Ibu bisa catat, lebih dulu kita yang meninggal atau masjid ini yang hancur?
Kalau lebih dulu kita yang meninggal, maka gunakan sebagian dari harta kita itu untuk di sini. Ini jalannya Allah sudah ada di sini. Ini kita bangun untuk kita menjadi lebih baik lagi di sini. Gitu. Kalau masjid ini niatnya seperti itu, maka kita semua harus menghidupkannya. Nah di situ. Jangan sudah ada di masjid di sini, justru infaknya di tempat jauh-jauh di sana. Tidak prioritas, nanti malaikat akan tanya nanti, loh itu di depan kamu bukannya ada masjid, kenapa langkahmu justru sana ke Jakarta, ke Cianjur, ke mana, coba. Salah prioritas gitu. Jangan sampai kita salah prioritas. Jadi ini keberlangsungannya ini masih panjang. Maka karena tadi Imam Al-Marawi ini betul-betul beliau mengatakan al-mal saqiqur ruh. Kita punya saudara kandung Bu di dunia, tapi belum tentu menjadi saudara kandung di akhirat. Tapi kalau kita memiliki harta itu sudah kita letakkan di jalan Allah Subhanahu wa taala, itu yang akan menjadi saudara kandung kita. Maka kenapa di Masjid Fidelia banyak kegiatan, banyak yang berkaitan dengan harta. Ternyata harta kita letakkan di situ. Oh, minggu ini nanti untuk menjadi donatur tetap di masjid, akhir bulan. Kemudian hari Jumat kita bisa sekian, kemudian yang lain kita bisa wakaf, kita bisa infak. Ternyata semuanya itu tidak mengurangi harta kita. Nyekolahin anak, Bu, Bapak, bisa 80 juta, bisa 100 juta, bisa lebih dari 200 juta, bisa sembelih kurban di Masjid Fidelia 4 juta, tidak bisa anak. Padahal itu setahun waktunya, nggak ada lagi kita, habis ini nggak ada ini. Setelah hari kemarin habis, hari Jumat sore itu habis, nggak ada lagi kurban. Kita baru bisa berkurban lagi nanti setahun lagi. Masa nggak bisa 4 juta? Sementara kalau membiayai anak mau berapa ratus pun bisa. Di mana? Di mana panggilan Allah Subhanahu wa taala? Di mana panggilan dunia? Nah, maka di sini wa aqimus shalah wa atuz zakah. Mari kita perbaiki sholat kita, karena sholat itu gambaran dari kesolehan ruh kita, penyucian terhadap ruh kita. Wa atuz zakah, dan tunaikan zakat, karena harta yang kita zakatkan, yang kita infakkan, yang kita sedekahkan, yang kita wakafkan, itu nanti menjadi saudara kandung dari ruh kita, supaya kita tidak nyesel. Nah, maka infak kita itu harus disesuaikan. Oh, sekarang begini. Kalau bisa lebih besar lagi, lebih besar. Kalau lagi nggak bisa, ya udah. Tapi terus. Oleh sebab itu, ibadah itu selamanya. Tinggal kita memaintainnya ada. Wa aqimus shalah wa atuz zakah. Wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu indallah. Dan apa yang engkau berikan, yang engkau kerjakan, li anfusikum, untuk dirimu sendiri, min khairin, dari aneka macam kebajikan, tajiduhu indallah, engkau akan dapati seluruhnya itu di sisi Allah. Jadi kita akan dapatnya nanti, oh ini yang saya betul-betul ikhlas banget, oh ini yang saya setengah-setengah ikhlas, oh ini yang saya pada waktu itu nggak niat, tapi ketika diajak oleh orang lain, saya kemudian melakukannya. Ibu akan dapati semua, Bapak akan dapati semua amalan yang kita kerjakan itu dengan aneka yang bermacam-macam. Ibu akan ketawa sendiri nanti lihat, oh ini yang itu, ini yang itu, ini yang itu. Oh ini yang saya nggak berpikir pada waktu itu, ternyata ada orang yang ngajak, saya ikut di dalamnya. Tidak ada satupun dari amalan yang kita kerjakan itu yang hilang ataupun sia-sia. Wa man ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Innallaha bima ta'maluna basir.
Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha melihat terhadap apa yang engkau lakukan. Apa itu basir? Basir itu berkaitan dengan hati. Jadi Allah mengetahui betul dari amalan-amalan kita, mana yang ikhlas banget, mana yang pada waktu itu sebenarnya kita nggak begitu ikhlas, tapi begitu sudah harus dilakukan kita mengatakan, ya Allah, saya ikhlaskan semuanya. Walaupun masih ada dalam hati kita ini yang mengganggu, ya Allah, ini gangguan ini semoga gangguan manusiawi, tapi betul-betul saya sudah ikhlaskan karena Allah. Waqalu, dan orang-orang Yahudi juga mereka berkata, la yadkhulal jannata illa man kana hudan aw nasara. Tidak akan masuk surga kecuali orang itu adalah orang Yahudi dan Nasrani. Ini coba. Jadi mereka itu sampai bisa mengatakan seperti itu. Nah sekarang banyak, Bu. Banyak, Pak, orang yang mengatakan, oh kita akan masuk surga. Padahal Tuhannya bukan Allah. Mereka punya keyakinan seperti itu. Mereka juga yakin ada surga, ada neraka. Tapi surganya di mana? Allah mengatakan di sini. Allah membantahnya. Tilka amaniyuhum, kepada orang-orang yang menyembah selain Allah, yang mereka mengatakan bahwa mereka akan masuk surga. Semuanya itu hanya angan-angan belaka. Coba. Angan-anganmu begitu betul-betul didatangi, angan-angannya ternyata tidak ada. Kenapa tidak ada? Karena tidak didasarkan pada Alkitab, tidak didasarkan pada Al-Quran. Semua yang tidak didasarkan kepada Al-Quran, dia menjadi batil. Loh, kita kan diampuni, kita kan ada penebus dosa. Siapa yang mau nebus dosa? Emangnya di dunia bisa ditebus? Tadi sudah jelas, kita tidak punya wali, kita tidak punya nasir. Kul, seandainya mereka masih mengatakan bahwa mereka akan masuk surga, hatu burhanakum in kuntum shadiqin. Kasih kepada kita itu burhan. Burhan itu apa? Bukti bahwa benar apa yang mereka katakan. Jadi bukti itu bisa berupa dalil nakli, berupa dalil akli. Secara akal apa buktinya? Secara dalil nakli yang berasal dari Al-Quran sama As-Sunnah, ada apa enggak? Dari situ. Kalau mereka masih kekeh mengatakan itu, coba suruh mati aja. Mau nggak mereka mati dulu? Supaya tahu bahwa kalau mereka sudah mati, mereka masuk surga. Gitu. Coba mati dulu. Coba suruh bunuh diri aja. Nanti mereka dapat surga apa enggak? Nah, di situ. Tentu tidak. Nah, maka Allah Subhanahu wa taala membantah pernyataan seperti ini. Bala, tentu tidak. Man aslama wajhahu lillah, barang siapa yang menyerahkan diri, coba, kepada siapa, Bu? Kepada siapa, Pak? Lillah. Makanya kalau apa-apa harus ada lillahnya. Saya sekarang membantu orang, lillah. Kita mau bayar SPP anak, ya Allah, ini lillahi ta'ala. Semua niatkan lillahi ta'ala. Supaya apa? Supaya selain ada di dunia, nanti ada pahala di akhirat. Kenapa kita bayar SPP itu lillah? Kan ini perintahnya Allah untuk cari ilmu juga. Ilmu itu tidak, kata orang Jawa, jer basuki mawa beo. Nggak bisa yang gratis-gratis di masjid Widilia. Nah, ini coba. Kalau di sekolahnya ada gurunya. Nah, di situ harus dibayar dia. Maka niatkan, ya Allah lillah, ya Allah ini lillah, ya Allah ini lillah, supaya nanti tersimpan di sisi Allah. Maka barang siapa yang mengerjakan segala sesuatu ditujukan kepada Allah, wa huwa muhsinun, dan dia terus berusaha untuk menjadi orang yang baik, muhsin. Ini yang disebut dengan muhsin. Orang itu, Bu, kalau meninggal dunia, kemudian kita semua menyaksikan di sini. Gimana orang itu? Baik, orang itu orang baik. Wajib dia masuk surga, wajar. Kalau kita semua mengatakan gimana, orang baik apa enggak ini? Aduh, baik apa enggak yang ini? Aduh, kita ragu ini, baik apa enggak? Kalau ragu, ntar dulu, malaikat nanti tunggu. Tapi kalau orang situ mengatakan orang ini tidak baik karena begini, nih, dia wajib masuk neraka. Kenapa wajib masuk neraka? Rasul menjawab, karena orang-orang mukmin yang hidup di dunia itu adalah saksi bagi
kebaikan dan keburukan mereka. Kalau orang mukmin yang ada di situ sudah mengatakan baik, wajib dia masuk surga. Tapi kalau orang mukmin di situ mengatakan dia ini orang yang tidak baik, orang buruk, dia wajib masuk neraka. Jangan sampai kita yang kedua itu. Wa huwa muhsinun, dan orang itu adalah orang yang muhsin, terus berbuat baik. Jadi berbuat baik itu jangan berhenti. Oh, saya sudah wakaf ini di Masjid Widelia, sudah wakaf 5 juta, udahlah, udah cukup. Ibu masuk surga dengan 5 juta, kira-kira cukup apa enggak? Nah, di situ. Mau tempat yang apa nanti di surga? Nah, di situ. Maka diperlukan di situ keikhlasan dan juga istiqomah. Wa huwa muhsinun falahu ajruhu 'inda rabbih. Maka orang-orang yang seperti ini pahalanya itu sudah di sisi Allah. Maka kita tidak perlu ngitung pahala. Yang perlu kita lakukan adalah bagaimana menjadi lebih baik lagi. Kemarin sudah begini, ayo begini. Kemarin sudah begini, ayo kita gini. Kemarin tidak bisa begini, itu. Jadi semuanya harus ditingkatkan. Jangan menganggap bahwa kemarin sudah berkorban, sudah pernah sekali berkorban, habis itu salah. Tahun berikutnya apakah rezekinya Allah Subhanahu wa taala diputus oleh rezeki kita diputus oleh Allah? Kan enggak. Kenapa enggak berkorban lagi? Padahal kalau kita hitung-hitung gitu, rezeki yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan nilai dari harta yang kita korbankan, itu ternyata enggak ada. Sepertiganya enggak ada. 1%-nya pun juga mungkin tidak ada. Maka jangan menghitung pahala, karena kita tidak tahu. Yang kita hitung adalah kebaikan kita. Hari ini sudah berbuat baik apa? Hari ini sudah berbuat baik apa? Hari ini sudah berbuat apa? Wala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Kalau orang, Bu, ini yang perlu kita yakini, sudah beragama Islam, sudah berupaya untuk menjalankan sholat dan zakat, sudah berupaya untuk menjadi orang yang muhsin, ketika kita nanti diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, udah relakan itu. Kenapa? Fala khaufun 'alaihim. Enggak ada yang perlu ditakutkan kepada orang yang seperti ini. Fala khaufun 'alaihim. Kenapa tidak perlu ditakutkan? Karena kehidupan setelah mati dia itu menjadi lebih baik daripada kehidupan dunianya. Karena dia diistirahatkan dari ngurusi masjid, dia diistirahatkan dari ngurusin ngasih Jumat berkah, dia diistirahatkan dari semuanya. Kehidupan dia di sana itu jauh lebih baik daripada kehidupan di akhirat. Wala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Dan mereka itu tidak perlu bersedih hati. Kenapa? Karena begitu orang meninggal dunia, sebelum dia dicabut nyawanya oleh Allah Subhanahu wa taala, itu ada ditunjukkan, Bapak nanti ini yang akan Bapak mendapatkan fasilitas setelah Bapak dicabut nyawanya. Sudah ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui malaikatnya. Di situ ditunjukkan ini gambaran kehidupan yang lebih enak daripada kehidupan akhirat. Oleh sebab itu orang boleh bersedih terhadap orang yang meninggal dunia, tapi harus berbatas. Sedihnya boleh, tidak mungkin kita tidak bersedih, tapi selalu segera dikembalikan kepada Allah. Ya Allah, yakin kita bahwa orang yang meninggal dunia ini mendapatkan tempat yang lebih baik nanti di akhirat, karena dia baik kepada keluarga, dia baik kepada lingkungan sekitar, dia baik kepada orang-orang yang ada di sini, dia dikenal sebagai orang yang baik. Kesimpulan yang bisa kita ambil, Bapak Ibu sekalian, Allah memerintahkan kepada kita untuk ngikutin hukumnya Allah, apapun itu hukumnya, karena Allah lah yang paling tahu tentang hukum-hukum yang diturunkan oleh Allah kepada kita. Jangan seperti orang Yahudi, jangan seperti orang Nasrani. Yang kedua, berfokuslah pada keimanan dan keislaman kita. Berfokusnya bagaimana? Ditambah. Yang belum pernah sholat taubat, coba sholat taubat. Yang belum pernah sholat tasbih, coba sholat tasbih. Yang sholat 5 waktunya masih harus diperbaiki, coba diperbaiki. Kemudian lakukan infak
sedekah, zakat, wakaf. Tadi catatannya, karena harta kita yang kita berikan di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu adalah saudara kandung dari ruh kita. Kalau kita tidak pernah berinfak, nggak pernah bersedekah, nggak pernah berzakat, nggak pernah berwakaf, kita nggak punya saudara kandung. Nggak ada yang bisa nolongin kita. Yang nolongin kita itu adalah harta kita. Yang terakhir, berupayalah kita semua menjadi orang yang muhsin. Muhsin itu apa? Tidak mencukupkan sesuatu. Oh, saya udah. Enggak. Tapi apa yang bisa saya lakukan lagi? Apa yang bisa saya lakukan lagi? Apa yang bisa saya lakukan lagi? Baik diketahui oleh orang atau tidak, enggak penting. Tetapi kita berusaha, ya Allah, apalagi yang bisa? Apalagi yang bisa? Suami mendukung istri, istri mendukung suami dalam kebaikan. Insya Allah kita semuanya nanti akan menjadi keluarga-keluarga yang sama di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian kurang lebihnya, mohon maaf. Mari kita tutup dengan bacaan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan na'min, hamdan syakirin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalikal karim wa min sultan. Allahumma barik lana fi masjid hadza wa barik lana fi usratina wa barik lana fi dzurriyyatina wa barik lana fi ilmina rabbana innaka afuwwun karim tuhibbul afwa. Allahumma la tada' lana dhanban illa ghafartahu wa la hamman illa farajtahu wa la daynan illa qadaytahu wa la maridan illa shafaytahu wa afaytahu. Allahumma ta'anil balad wal bahar wal ta'un wal marad wal humma al qalb. Allahumma ighfirna Allahumma ighfirna. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanakallahumma bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian, kalau ada hal kurang berkenan, mungkin ada yang tidak pas, mohon maaf. Al-afwu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.